Perkenalkan, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fahri Reza Mardika. Saya dari Prodi Teknik Elektro kelas B. Di sini saya akan mengerjakan soal ujian tengah semester mata kuliah Big Data dan Data Analytics. Di sini sudah disediakan 3 nomor. Kita mengerjakan yang pertama. Di sini kita disuruh membuat tabel di Excel. Terus ada soalnya jelaskan langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah tersebut. Untuk menyelesaikan ini, untuk mencari jumlah total terjual. Langsung saja untuk langkah yang pertama kita membuat datanya. Di sini datanya sudah kita buat seperti ini. Kita save, lalu kita save dengan format CSV agar lebih mudah. Nah, untuk yang pertama kita atributnya kita cari read CSV. Masukkan. Terus kita hubungkan. Nah, terus ini jangan lupa kita impor data. Kita cari data yang tadi sudah kita simpan, sudah kita buat dan sudah kita simpan. Ini sudah, kita next. Jika sudah, jangan lupa kita impor configuration bisa. Kita cari lagi datanya yang tadi yang akan kita gunakan. Jika sudah, kita klik next juga. Nah, terus kita lihat datanya. Nah, datanya seperti ini. Kenapa ini ada 2? Karena saya membuatnya itu di sini saya tulis manual nomornya. Jadi di sini ada double. Jika teman-teman tidak inginnya double, mungkin yang ini tidak usah ditulis. Terus kita masuk ke atributnya, kita menggunakan agregat. Kita tulis saja agregat. Nah, ini kita muncul, terus kita masukkan ke dalam jalur. Nah, ini kita masukkan aggregation atributnya, kita pilih yang jumlah total terjual. Terus kita aggregation function-nya kita pilih sum. Sum itu penjumlahan. Kita klik apply jika sudah. Terus group by atributnya kita pilih jenis barang yang nanti akan nampil komputer dan tablet. Jika sudah kita apply. Nah, di sini akan tertampil jenis barangnya komputer, jumlah terjualnya, total jumlah terjual ada 76, terus yang kedua ada tablet, total jumlah terjual ada 60. Nah, itu soal yang pertama. Untuk soal yang kedua itu ada kita disuruh menjelaskan fungsi dan penerapan dalam rapid manner proses data pre-processing sebuah dataset. Nah, kita menjelaskan pre-processing dataset itu merupakan teknik awal dari mining untuk mengubah dan data mentah atau biasa dikenal dengan raw data yang dikumpulkan dari berbagai sumber menjadi informasi yang lebih bersih dan bisa digunakan untuk pengolahan selanjutnya. Untuk cara-cara 3 masalah umum yang diselesaikan dalam tahap pre-processing data itu biasanya itu ada missing value, data noise, dan data yang tidak konsisten. Untuk contoh penerapan dalam rapid miner, yang pertama yaitu kita ada menginput data, itu menggunakan ini, atribut ini, read CSV, itu atau bisa dengan read Excel tergantung format data kita. Berfungsi untuk menambahkan dataset yang akan kita proses ke dalam lembar kerja. Yang kedua ada cleansing data, data yang baru dikumpulkan pasti memiliki missing value atau noise. Hal ini karena proses pengumpulan datanya tidak sempurna, sehingga ada banyak bagian yang tidak relevan dan hilang. Metode yang digunakan untuk mengatasi missing value dan noise ini disebut dengan data cleaning. Nah, untuk dalam proses ini kita bisa menggunakan atribut replace missing value. Kita bisa menggunakan replace missing value untuk mengisi kekosongan dataset yang akan kita proses. Nah, lalu kita masuk di nomor 3. Nomor 3 kita juga disuruh membuat tabel seperti ini. Kita buat di Excel. Terus nanti ada soal untuk yang A itu ada pengelompokan hasil penghasilan pekerja. Nah, kita buat di sini saya sudah buat datanya seperti ini. Kita buat di Excel terus kita save dengan format CSV. Selanjutnya kita masuk di rapid miner, kita cari read CSV, kita panggil, terus kita hubungkan.
Jangan lupa kita import datanya, klik 2 kali, terus kita cari data yang akan kita proses. Kita cari letaknya di mana. Jika sudah ketemu, kita terus next. Dan jangan lupa di sini kita import configuration wizard-nya. Kita cari lagi data yang sudah kita buat tadi. Sudah kita next. Nah, untuk yang nomor 3A ini kita menggunakan atribut pivot. Nah, di atribut pivot ini group by atribut karena kita disuruh menampilkan pengelompokan penghasilan pekerja. Nah, untuk di group by atribut ini kita pilih job pekerjaan dari masing-masing orang. Jika sudah kita klik apply, yang kolom grouping atribut ini kita lewati saja. Kita tidak menggunakan itu. Terus yang aggregation atribut kita ada, karena di situ tulis penghasilan, kita klik income. Terus di sini kita pilih concatenation. Sudah kita klik apply. Sudah kita apply. Nah, di sini data yang sudah tertampil itu ada jobnya, itu ada pekerjaannya, ada student, part-time employer, civil servant, dan entrepreneur. Nah, di sini juga sudah income-nya sudah tertampil high, medium, high. Ini kenapa ada high, low? Karena jadi di data awalnya itu civil servant-nya itu ada 2, yaitu ada civil servant yang high, income high, terus ada yang income low. Jadi digabung jadi seperti ini. Terus ada entrepreneur high. Nah, lanjut soal yang kedua, yang 3B. Tampilkan orang yang berumur di atas 30 tahun. Nah, untuk itu kita yang pertama seperti tadi, kita panggil read CSV, kita masukkan, terus kita hubungkan. Jangan lupa kita cari datanya seperti tadi yang akan kita proses. Sudah kita klik tombol next terus. Nah, untuk yang dan jangan lupa ini kita import wizard. Cari dulu datanya, letak datanya itu di mana. Jika sudah, kita next. Nah, kita lihat dulu datanya. Nah, datanya itu seperti ini. Itu data mentahnya. Nah, di sini kita disuruh mencari, tampilkan orang yang berumur di atas 30 tahun. Di atas 30 tahun. Di sini kita menggunakan atribut filter example. Atribut ini kita masukkan, kita tarik, terus kita pasangkan di jalur. Nah, untuk filter example ini kita filternya gitu, kita klik add filter. Nah, karena disuruh menampilkan usia, jadi kita pilih age. Ini usia, terus yang di sini kita tampilkan yang lebih besar. Kita pilih yang ini karena di perintah soalnya itu di atas 30 tahun. Jadi saya rasa, menurut saya itu 30 tahun tidak termasuk. Jadi kita pilih yang lebih besar. Terus di sini kita ketik 30. Itu umurnya nanti yang akan kita pilih. Kalau sudah, kita klik OK. Lalu kita apply. Kita lihat hasilnya. Nah, di sini sudah tertampil datanya. Jadi yang berumur 30 tahun itu ada 4 orang. Itu ada dari usia 34 tahun, 37 tahun, 44 tahun, dan 36 tahun. Nah, ini. Terus di sini kenapa ada 2, row-nya sama row no sama no. Yang ini row no itu seperti tadi, ini tuh udah bawaan dari RapidMiner. Yang no ini saya tulis sendiri di data awal tadi di Excel. Di ini saya tulis sendiri. Jika teman-teman tidak menginginkan data ini ada, nah di Excel ini dihapus saja lebih baik. Mungkin seperti itu dulu penjelasan dari saya mengenai penjelasan soal ujian tengah semester mata kuliah Big Data Analytics.
Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.